Chulan adalah pria miskin dan tidak berguna yang sedang pulang kampung untuk berziarah ke makam kakeknya. Tapi pada keesokan hari, kepolisian desa Chulan mendapatkan berita mengejutkan dari para warga kalau ada beberapa makam yang telah diculik oleh seseorang, dan salah satunya merupakan makam dari kakek Chulan bernama Zhang Qilin. Namun di saat yang sama, datanglah seorang gadis misterius bernama Hausan yang mengatakan kalau dia sedang mencari pemuda bernama Chulan. Hingga pada sore hari, polisi segera mengatakan berita itu kepada Chulan yang baru sampai, dan seketika membuat Chulan menjadi sangat kesal dengan orang yang telah membongkar makam dari Zhang Qilin. Dan polisi itu juga kembali menambahkan bahwa di saat mereka sedang memperbaiki makam kakeknya, ada seorang gadis bernama Hausan yang sedang mencari Chulan. Bahkan gadis itu pun mengaku kalau dia merupakan anggota keluarga Zhang Qilin sekaligus saudari Chulan yang belum pernah bertemu. Saat mendengarkan hal itu, Chulan seketika menjadi sangat kesal karena semenjak kematian ayahnya, sang ayah tidak pernah menjelaskan jika Chulan punya saudari perempuan. Dan sebelum pergi mencari gadis bernama Hausan itu, pada malam hari, Chulan pun memutuskan untuk pergi di makam Zhang Qilin agar bisa melihat kondisi makam kakeknya saat ini. Tapi ketika sampai di sana, Chulan malah mendengarkan suara cangkul dan ternyata berasal dari makam Zhang Qilin yang sedang dibongkar. Namun ketika dia akan mengambil foto sebagai barang bukti, secara mengejutkan, gadis itu segera melihat ke arah Chulan sampai membuat Chulan lari dengan terbirit-birit. Dan siapa sangka, meskipun Chulan telah berlari sekuat mungkin, gadis itu masih bisa menangkap Chulan dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu di saat Chulan terbangun, Chulan menjadi sangat terkejut melihat gadis itu yang sedang bertarung melawan beberapa zombie. Dan anehnya, setelah menghabisi beberapa zombie di sana, tiba-tiba gadis itu segera menarik Chulan dan mulai mengubur Chulan di makam yang kosong. Tapi di saat Chulan melihat gadis itu lebih dekat, Chulan pun baru menyadari kalau gadis itu ternyata merupakan Hausan, yaitu gadis yang pernah dijelaskan polisi beberapa jam yang lalu. Dan karena Hausan pernah menjelaskan kepada polisi kalau dia merupakan saudari Chulan, Chulan yang ketakutan segera meminta kepada Hausan agar menghentikan perbuatan anehnya tersebut. Akan tetapi, Hausan justru menghiraukannya, lalu berkata kalau perkataannya kepada polisi sebenarnya hanyalah sebuah kebohongan. Dan sial, ketika para zombie semakin berdatangan, Hausan pun segera pergi, lalu meninggalkan Chulan bersama para zombie begitu saja. Setelah itu, Hausan segera pergi dan melapor kepada rekannya kalau makam Zhang Qilin telah dibongkar oleh kelompok lain. Namun ketika melihat Hausan yang pergi meninggalkan Chulan di sana, rekan Hausan yang bernama Jason pun segera bertanya tentang alasan dari perbuatan Hausan tersebut. Karena seharusnya Hausan mengajak Chulan agar ikut bersama mereka, bukannya meninggalkan Chulan begitu saja. Saat mendengarkan hal itu, Hausan pun menjawab kalau dia ternyata sedang memberikan ujian kepada Chulan agar memastikan kalau Chulan memang keturunan dari Zhang Qilin. Lalu tak lama dari itu, terjadi sebuah ledakan besar yang ternyata berasal dari pertarungan Chulan setelah mengalahkan para zombie. Dan saat melihat hal tersebut, barulah Hausan pun yakin kalau Chulan memang merupakan keturunan dari Zhang Qilin. Tapi nampaknya, sewaktu Chulan kabur dan meninggalkan tempat itu, Chulan telah melupakan kartu kampus yang sangat berharga. Dan saat melihat kartu kuliah Chulan yang tertinggal, Jason yang punya ide baru segera memberikan misi kepada Hausan, di mana mulai pada keesokan hari, Hausan akan berkuliah bersama Chulan agar bisa mengawasinya setiap saat. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat pelaku sebenarnya dari pencuri makam Zhang Qilin yang menyebut diri mereka sebagai kelompok bernama Zensei, di mana mereka selalu mencuri makam dari orang paling berbakat agar bisa menyerap energi pada mayat tersebut. Namun karena saat ini sisa energi Zhang Qilin telah habis, ketua Zensei yang kurang puas memutuskan untuk mencari Chulan yang merupakan keturunan asli Zhang Qilin. Singkat cerita, pada keesokan hari, Chulan yang berhasil selamat dari insiden semalam memutuskan untuk berkuliah dan melupakan insiden tersebut. Akan tetapi, ketika Chulan baru saja ingin melupakannya, Konnichiwa. hingga ketika jam pelajaran selesai, Chulan segera bertanya kepada Hausan tentang alasan Hausan yang ikut berkuliah dengan Chulan di sana. Bahkan karena sangat merasa kesal dengan Hausan, Chulan akan segera melapor polisi kalau Hausan tidak pergi dan meninggalkan kampusnya.
Tapi bukannya pergi, Hausan justru menyuruh Chulan untuk menjadi pelayannya, kemudian memaksa Chulan untuk memperlihatkan kekuatan Chulan. Akan tetapi, Chulan pun segera menolaknya, lantaran Chulan telah berjanji kepada kakeknya sendiri kalau dia hanya akan menggunakan teknik tersebut ketika sedang terdesak saja. Namun karena Hausan begitu mendesak Chulan, pada akhirnya Chulan segera melepaskan teknik tersebut demi mengusir Hausan. Dan saat melihat teknik Chulan yang bernama Kinko, Hausan pun menjadi semakin bersemangat karena Kinko merupakan satu dari beberapa teknik yang luar biasa. Sementara di lain sisi, kita pun akan kembali melihat anggota Zensei bernama Ryokun yang sedang memberikan misi kepada pencuri makam bernama Ganshi, di mana pada misi tersebut Ganshi harus menculik Zhang Chulan yang merupakan keturunan dari Zhang Qilin. Dan Ryokun juga berjanji bahwa kalau Ganshi bisa mendapatkan Zhang Chulan, maka Ganshi boleh bergabung bersama kelompok Zensei untuk menguasai dunia. Kemudian tak lama dari itu, datanglah ketua Zensei bernama Natsuka yang bertanya tentang rencana dari adiknya tersebut. Lalu Ryokun pun menjawab kalau saat ini dia sedang menyuruh seorang pencuri makam bernama Ganshi untuk menangkap Zhang Chulan pada malam hari. Saat mendengarkan hal itu, Natsuka pun menjadi semakin bersemangat karena Natsuka sangat ingin mendapatkan energi Zhang Qilin yang tersisa. Lalu kembali pada Hausan dan Chulan, di mana meskipun Chulan telah menggunakan teknik bernama Kinko, Hausan masih bisa mengalahkan Chulan dan bahkan menghancurkan baju peninggalan ayah Chulan. Bukan cuma itu, Hausan juga memberikan ancaman kepada Chulan, di mana jika Chulan menolak menjadi pelayannya, maka Hausan akan segera menyebarkan foto Chulan saat tidak memakai apapun. Kemudian tanpa rasa belas kasihan, Hausan hanya meninggalkan satu ponsel kepada Chulan, lalu pergi meninggalkan Chulan begitu saja. Dan sialnya, tak lama dari itu, datanglah sepasang kekasih yang sedang berpacaran, sampai ngebuat Chulan harus bersembunyi di hutan hingga malam hari. Dan pada keesokan hari, Hausan pun kembali menyuruh Chulan untuk menjadi pelayannya. Dan kalau Chulan menolak, maka Hausan akan menyebarkan foto Chulan kemarin. Akhirnya, karena hal itu, pada malam hari, Chulan mengalami depresi yang luar biasa, bahkan sampai membuat teman-teman Chulan merasa kasihan kepadanya. Tapi di tengah perasaan depresi tersebut, secara mengejutkan, Chulan menerima pesan dari seorang gadis kampus yang ternyata ingin mengajak Chulan berkencan. Saat melihat pesan itu, Chulan pun menjadi sangat bahagia karena untuk pertama kali ada gadis yang pengen berkencan dengan Chulan. Singkat cerita, pada malam itu, Chulan segera menunggu gadis bernama Ganshi tersebut agar bisa berkencan untuk pertama kalinya. Bahkan, Chulan sampai mematikan ponsel pemberian Hausan agar kencan pertama Chulan tidak terganggu. Lalu tak lama kemudian, datanglah Ganshi yang segera mengajak Chulan untuk berkencan di malam itu. Sementara di lain sisi, ketika mengetahui kalau Chulan telah mematikan ponselnya, Hausan dan Jason yang khawatir memutuskan untuk mencari Chulan di malam itu. Lalu kembali pada Chulan, di mana karena penasaran dengan Ganshi, Chulan pun segera bertanya tentang alasan utama Ganshi sampai pengen mengajak Chulan berkencan. Dan Ganshi pun menjawab bahwa semenjak pertama kali melihat Chulan di kampus, Ganshi seketika menjadi jatuh cinta dengan sifat Chulan yang begitu sederhana. Bahkan ketika hari semakin malam, Ganshi pun mengatakan kalau dia pengen mengajak Chulan untuk bermain di rumahnya. Dan tentu saja sebagai pria sejati, Chulan segera menerima tawaran tersebut agar hubungan mereka bisa semakin dekat. Singkatnya, ketika sampai di kamar Ganshi, secara perlahan, Ganshi segera memberikan beberapa godaan kepada Chulan. Namun ketika Ganshi akan mencaplok Chulan, secara tiba-tiba, Chulan merasakan sakit pada bagian pedangnya, yang seketika membuat Chulan pun sadar kalau Ganshi telah berbohong kepada Chulan. Karena ternyata beberapa tahun yang lalu, kakek Chulan pernah memberikan segel untuk pedang Alaska Chulan agar menjaga Chulan dari orang jahat di masa depan. Dan karena dia telah ketahuan, Ganshi pun segera mengatakan identitasnya yang asli kalau dia ternyata merupakan Ganshi, yaitu sang pemburu makam yang ditugaskan untuk menangkap Chulan. Dan sial, karena Ganshi telah memasang jimat di leher Chulan, pada akhirnya Chulan berhasil ditangkap dengan mudah tanpa adanya perlawanan yang berarti. Sementara di lain sisi, ketika mengetahui kalau Chulan telah berhasil ditangkap, Natsuko yang sedari tadi menunggu seketika menjadi sangat bahagia. Hingga ketika sampai di markas Zensei, Ganshi segera memberikan Chulan kepada Ryokun sesuai kesepakatan mereka beberapa hari yang lalu. Kemudian Ryokun pun mengatakan kepada Ganshi kalau saat ini dia telah resmi menjadi anggota dari Zensei yang sangat luar biasa.
Setelah itu, Natsuka pun mulai melepaskan setiap tali pada tubuh Chulan karena dia akan menyerap Chulan sampai kering kerontang. Dan sebelum itu, Natsuka segera menyuruh Ryokun untuk menyerap energi Chulan agar Natsuka bisa memakan energinya dengan mudah. Tapi ketika energi Chulan akan diserap sampai habis, dari kejauhan, datanglah Jensen dan Hosan yang segera menghentikan hal tersebut. Dan karena mereka telah berniat jahat kepada Chulan, tanpa basa-basi, Jason segera menyerang Natsuka menggunakan batu yang dilempar dengan teknik gravitasi. Tapi sialnya, karena Natsuka berhasil menghindari serangan mereka dengan sangat mudah, Jason segera menyuruh Hausan untuk mundur, lantaran Jason telah menyiapkan rencana kedua. Lalu secara tiba-tiba, seseorang segera menarik Chulan dari tanah dan berhasil menyelamatkan Chulan dari kelompok Zensei. Bukan hanya itu, beberapa anak buah Jason bahkan telah mengepung mereka karena saat bertarung melawan Natsuka tadi, Jason telah memanggil beberapa bantuan agar bisa menyergap tempat itu secara diam-diam. Melihat hal itu, Gansei segera mengerahkan beberapa prajurit zombie agar bisa menghalau pasukan Jason yang mengejar mereka. Dan meskipun mereka berdua telah kabur sejauh mungkin, beberapa anak buah Jason masih berusaha mengejar mereka dengan berbagai cara. Bahkan karena serangan yang dilepaskan oleh kedua anak buah Jason tersebut, Gansei berhasil dijatuhkan dan ditangkap oleh mereka. Dan sial, bukannya menyelamatkan Gansei, Ryokun justru pergi lalu meninggalkan Gansei begitu saja. Setelah itu, Hausan segera memberikan ceramah kepada Chulan karena Chulan telah mematikan ponsel pemberian Hausan kemarin. Bahkan Hausan segera memberikan peringatan kepada Chulan bahwa jika Chulan mematikan ponsel itu lagi, maka Hausan akan segera mengubah Chulan menjadi sapi kurban. Lalu karena banyak hal yang telah terjadi kepada Chulan, membuat Chulan seketika pingsan dan tertidur dengan sangat pulas. Namun saat Chulan terbangun di hari Minggu, dari arah luar, datanglah Hausan yang pengen mengajak Chulan ke markas mereka. Lalu ketika sampai di sana, Chulan pun menjadi sangat terkejut melihat beberapa tukang paket yang sedang bekerja menggunakan kekuatan yang aneh. Dan tak lama dari itu, datanglah Jason yang segera menyambut Chulan dengan penuh hormat. Kemudian Jason pun menjelaskan kalau semua orang yang bekerja pada kantor paket tersebut merupakan orang super yang disebut sebagai Kijin. Jadi sebenarnya tugas dari kantor paket Jason saat ini adalah bertujuan untuk menampung para Kijin agar mereka dapat memakai skill mereka dengan bijak dan benar. Jason juga menambahkan bahwa teknik dan kekuatan yang mereka gunakan selama ini bernama Kinko, yaitu teknik kuno yang dikembangkan seiring zaman. Setelah itu, Jason segera mengajak Chulan di penjara mereka yang dipakai untuk menahan para Kijin yang memakai Kinko tanpa aturan. Dan karena Gansei telah menggunakan Kinko tanpa aturan, maka Gansei akan ditahan dan diberikan pelajaran oleh adik Jason yang bernama Joyon. Namun karena Joyon semakin berlebihan, Chulan yang merasa kasihan kepada Gansei segera menghentikan hal itu dan mengatakan bahwa daripada memberikan pelajaran kepada Gansei, mending mereka menjadikan Gansei sebagai salah satu pekerja di tempat tersebut. Setelah itu, Jason segera memberikan penawaran kepada Chulan, di mana jika Chulan bekerja di tempatnya, maka Jason akan melindungi Chulan dari beberapa klien lain yang sedang mengincar Chulan. Tapi di malam hari, ketika Chulan lagi beristirahat dengan santai, Chulan mendengarkan suara aneh yang berasal dari luar kamarnya. Dan saat Chulan ingin mencari sumber suara tersebut, Chulan malah ditangkap oleh monster kecil, kemudian monster itu segera membawa Chulan ke arah hutan. Namun ketika Chulan berhasil melompat dan melepaskan diri, gadis itu pun mengatakan kalau mereka bukanlah orang jahat yang sama seperti kelompok Zensei. Dan alasan mereka menangkap Chulan saat ini hanya karena mereka pengen mempertemukan Chulan dengan ketua mereka dari geng bernama Tenkai. Akan tetapi, di saat yang sama, datang lagi beberapa orang dari kelompok lain bernama Tensi yang pengen mengajak Chulan berbicara. Saat melihat hal itu, Chulan pun menjadi sangat kesal karena saat ini ada dua kelompok aneh yang sedang mengincarnya. Dan lantaran Chulan semakin muak dengan hal itu, Chulan segera menantang mereka bertarung melawannya jika mereka ingin berbicara ataupun membawa Chulan. Ketika mendengar hal itu, kedua anak buah Tensi pun segera maju dan mencoba untuk mengalahkan Chulan menggunakan Kinko. Namun siapa sangka, Chulan berhasil mengimbangi mereka dan hampir mengalahkan mereka berdua. Sementara itu, ketika Hausan sedang tertidur, tiba-tiba dia diganggu oleh seorang gadis bernama Fengxi yang merupakan anggota dari geng Tenkai, di mana alasan dia mengusik Hausan saat ini agar teman-temannya bisa dengan mudah membawa Chulan, yang tanpa dia sadari kalau di sisi hutan, Chulan sedang bertarung dengan kelompok lain bernama Tensi.
Dan sialnya, meskipun Chulan mencoba untuk mengalahkan Ketua Tensi, secara mengejutkan, Ketua Tensi bisa mengalahkan Chulan dengan sangat mudah. Bahkan dia pun mengatakan kalau dia hanya menggunakan 1% dari Kinkou-nya. Akan tetapi, di saat Chulan akan segera dikalahkan, datanglah Hausan yang datang setelah mendengarkan suara pertarungan mereka. Kemudian, Hausan pun segera menyuruh Chulan menggunakan teknik yang sebenarnya, yaitu teknik yang pernah Chulan pakai saat melawan para zombie di makam beberapa hari yang lalu. Dan karena saat ini bantuan telah tiba, Chulan akhirnya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung tanpa harus takut kehabisan energi. Kemudian dengan menempatkan Kinko pada bagian kakinya, Chulan bisa melesat secepat kilat dan bahkan memberikan serangan yang berarti kepada Zhangli. Bahkan ketika akan melepaskan serangan kedua, Chulan segera memberikan peringatan kepada Zhangli kalau serangan tersebut akan segera mengubah Zhangli menjadi abu. Namun siapa sangka, Zhangli ternyata bisa menggunakan serangan yang sama, lalu mengalahkan Chulan hanya dalam satu serangan pamungkas. Tapi untungnya, karena Hausan telah berada di sana, Hausan segera menjaga Chulan dari kedua kelompok tersebut. Kaeru zo, Ryuko-san ni. そうソランもう立ち上がるんじゃない 言わなくてもよい。わかっている。 Setelah kejadian tersebut, Hausan pun memutuskan untuk mengajak Chulan di tempat pelatihan agar dia bisa melatih Chulan menjadi semakin kuat. Lantaran setelah melihat pertarungan Chulan kemarin, Hausan pun merasa kalau Chulan masih belum bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi sial, di saat Chulan ingin berlatih untuk meningkatkan Kinkou-nya, Hausan malah membuka baju lantaran cuaca yang semakin panas. Dan tentu saja, hal itu seketika membuat Chulan menjadi tidak fokus karena Hausan sedang memakai baju yang skibidi di hadapan Chulan. Dan akibat hal tersebut, Chulan menjadi semakin tidak fokus karena Hausan yang terlihat seperti menggoda Chulan. Namun setelah Hausan mengganti bajunya, Hausan pun segera menampar Chulan, lantaran meskipun Hausan telah mengganti bajunya tersebut, Chulan masih belum bisa meningkatkan Kinkou yang dia miliki. Tapi karena semakin muak dengan sikap Hausan selama ini, Chulan pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan latihan tersebut, lantaran menurutnya, latihan itu hanya akan membuang waktu. Apalagi selama ini, Hausan selalu bersikap kasar kepada Chulan, yang seketika membuat Chulan menjadi merasa tidak nyaman. Bahkan meskipun Hausan telah mengancam Chulan agar tidak pergi, Chulan yang sangat muak segera pergi dan meninggalkan Hausan begitu saja. Tapi di saat Chulan akan pulang di sore hari, datanglah Fengxi yang nampaknya telah mengikuti Chulan sedari tadi. Dan saat melihat Chulan yang baru saja bertengkar dengan Hausan, Fengxi pun segera memanfaatkan hal tersebut, kemudian mengajak Chulan untuk pergi mencari tempat yang nyaman. Hingga ketika sampai di markas bernama Tenkai, Fengxi segera mengajak Chulan berkenalan dengan Chonfu, yang merupakan ketua dari klan Tenkai sekaligus juga ayah Fengxi. Sementara di lain sisi, Hausan pun seketika menjadi sangat menyesal karena dia telah bersikap kasar sampai membuat Chulan pergi. Oleh karena itu, Jason pun segera mengatur rencana baru agar mereka bisa mendapatkan Chulan kembali. Di mana pada rencana itu, Hausan akan menggunakan baju yang cantik, kemudian meminta maaf dan mengajak Chulan kembali. Kemudian saat ini, Chonfu segera memberikan tawaran kepada Chulan bahwa kalau Chulan bergabung bersama mereka, maka Chulan akan mendapatkan status yang tinggi ketimbang bekerja dengan Hausan dan teman-temannya. Setelah itu, Chonfu juga menjelaskan bahwa alasan banyak kelompok lain yang mengincar Chulan saat ini, ia adalah karena Chulan merupakan keturunan dari Zhang Xilin, seorang pria yang bisa menggunakan teknik langka bernama Kitai Gen. Hingga ketika di siang hari, Fengxi segera kembali bertemu dengan Chulan lantaran ayah Fengxi telah menjodohkan Chulan dengannya. Ya alasannya, agar klan Tenkai bisa mendapatkan keturunan dari keluarga Chulan. Karena seperti yang diketahui, kalau Chulan merupakan keturunan dari Zhang Qilin, sang master bela diri yang sangat luar biasa. Akan tetapi, saat mendengar hal itu, entah kenapa Chulan malah kembali teringat dengan Hausan dan teman-temannya yang seringkali membantu Chulan selama ini. Dan meskipun mereka seringkali punya sifat yang aneh, namun Chulan sebenarnya masih ingin bersama dengan mereka. Tapi saat mendengar hal itu, tiba-tiba Fengxi segera mendorong Chulan, lalu menyuruh Chulan agar melupakan teman-temannya. Dan ketika melihat sikap Fengxi yang kasar, Chulan yang kesal pun segera menolak perjodohan tersebut karena Chulan sadar kalau klan Tenkai hanya ingin memanfaatkan kekuatan Chulan saja.
Tapi di saat yang sama, ternyata Hao-san sedang bertarung dengan beberapa anak buah Feng Xi agar dia bisa kembali bertemu dan meminta maaf kepada Chulan. Bahkan meskipun mereka telah berjuang untuk menghentikannya, Hao-san yang tidak peduli segera mengalahkan mereka dan menerobos masuk ke dalam perusahaan Tenkai. Lalu kembali pada Chulan, di mana karena dia telah menolak perjodohan tersebut, Feng Xi segera menghajar Chulan karena telah menolaknya. Dan meskipun Chulan telah berusaha melawan Feng Xi bisa dengan mudah mengalahkan Chulan karena Feng Xi merupakan pengguna teknik teleportasi. Bahkan walaupun Chulan telah menyerangnya, Feng Xi bisa menghindari setiap serangan tersebut dengan sangat mudah. Dan karena Feng Xi tidak akan membiarkannya pergi, Chulan pun segera memberikan tantangan kepada Feng Xi, di mana jika Chulan berhasil menyerang ataupun menyentuh Feng Xi, maka Feng Xi harus segera melepaskan Chulan begitu saja. Mendengar hal itu, Feng Xi yang arogan pun segera menerimanya, karena Feng Xi pun yakin kalau Chulan tidak akan bisa menyerang Feng Xi. Dan setelah Feng Xi menerimanya, Chulan seketika melepaskan Kinko level tinggi, sebuah teknik yang pernah dia pakai untuk melawan Zhang Li. Pada akhirnya, dengan menggunakan Kinko level 2 tersebut, Chulan berhasil menyentuh Feng Xi dan menang pada tantangan itu. Namun di saat dia akan kabur dari sana, Chulan malah bertemu dengan Hao-san yang sedang bertarung melawan ketua Tenkai. Tapi untungnya, di tengah pertarungan yang hampir terjadi, datanglah Jason dan Joyun yang segera menghentikan hal tersebut. Lalu karena gak pengen terjadi peperangan besar antar kelompok, ayah Feng Xi pun memutuskan untuk melepaskan Chulan begitu saja daripada kehilangan beberapa anak buahnya yang telah kalah saat ini. Namun sial, meskipun ketua Tenkai telah menghentikan pertarungan tersebut, seorang anak buah Chunfu yang tidak terima dengan kekalahan mereka segera menyerang Hao-san dari arah belakang. Setelah insiden itu, Chulan seketika merasa sangat bersalah karena telah membuat Hao-san mencarinya sampai terluka. Namun ketika melihat wajah Chulan yang dipenuhi dengan penyesalan, Jason pun mengatakan kalau Hao-san punya alasan yang kuat sampai membuatnya pengen melindungi Chulan. Kemudian kita pun akan melihat sedikit masa lalu Hao-san, di mana beberapa tahun yang lalu, Hao-san pernah diberikan tugas oleh Zhang Qilin untuk melindungi keturunannya yang bernama Chulan. Karena setelah pertarungannya melawan beberapa klan yang mengincarnya, Zhang Qilin pun merasa kalau dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi.